Sementara kebaikan itu pasti hasilkan keberuntungan karena apapun bisanya eksis kalau peroleh kebaikan. Tumbuhan tak akan tumbuh subur kalau tidak peroleh kebaikan sinar matahari, kebaikan hara dan air. Rezeki pun begitu, dipupuk dengan kebaikan ya akan makin subur. Pola pemilik rezeki hoki dan pola amblas melarat. Kemarin baru heboh, Dr. Richard Lee heboh dengan angka penjualannya di TikTok. Dalam hitungan jam saja, duitnya miliaran bisa beliau raup. Hokinya luar biasa kepada uang. Dalam proses pembentukan energi hoki tersebut, Dr. Richard Lee yang dengan tulus menolong seorang anak tak mampu, malah kemudian beliau digigit dengan bisa beracun dan dicakar oleh si anak. Namanya dijelek-jelekan di depan publik oleh si anak yang ditolong tersebut, dijelek-jelekan di depan medsos. Hasilnya adalah Dr. Richard Lee ternyata kemudian makin kaya. Hoki rezekinya membludak-bludak. Si anak malah sekarang boro-boro makin tambah beruntung. Punya akun TikTok saja hilang. Jadi bertumbuh hokinya itu polanya sudah sangat jelas. Kebaikan dan kebaikan, kedermawanan dan kedermawanan, menolong dan menolong, tapi kemudian digigit dengan racun berbisa dan dicakar. Ya begitu polanya, sudah berbuat baik malah kena gigitan berbisa dan cakaran. Itu adalah polanya orang yang punya hoki kaya. Polanya orang yang amblas melarat itu juga jelas sekali, keburukan ditambah keburukan. Sudah ditolong bukannya berterima kasih, tetapi malah kemudian memeras. Sudah ditolong bukannya berterima kasih, tetapi malah kemudian menjelek-jelekan, kemudian mengfitnah. Hingga ditolong dengan tulus oleh orang lain pun, lalu dia malah menggigitkan bisa beracun dan kemudian mencakar. Dan si anak remaja yang menggigit dan mencakar itu, dia jadinya punya aset pun TikTok saja, apes, akunnya lenyap. Apes banget kan? Seorang teman saya bercerita, Gus, dulu saya pernah nagih hutang ke tetangga yang sudah ditolong terus-terusan oleh mama. Dikasih tumpangan gratis di rumah, sampai kemudian dia bisa punya tempat tinggal sendiri, dipinjemin uang buat modal usaha. Pas ditagih, dia malah mengamuk. Bukan kita yang kemudian melabrak, malah dia yang melabrak. Tidak mau bayar lagi. Tiap saya lewat, pura-pura bersin, meludah di belakang. Kalau mamah saya lewat, dia ngacungin kepalan tangan gaya jotos. Walau tidak kena, itu sangat menyayat hati. Mamah cuma bilang, sudah biarkan saja, jangan dibuat ribut. Kalau ayah dengar, takut nanti makin rame. Lalu teman saya kemudian melanjutkan lagi ceritanya. Gak lama sesudah itu, dia lalu sakit-sakitan, usahanya bermasalah, ditipu buyer, hutangnya di mana-mana dan gak bisa bayar. Modalnya habis, rumah juga habis. Sekarang dia numpang di rumah orang tuanya, buat makan saja mengkis-mengkis. Kami diam-diam tersenyum sambil membatin, kapokmu kapan? Astagfirullah. Ini curhatan teman saya. Jadi hoki kaya dan amblas melarat itu memang polanya selalu begitu. Yang hoki kaya sudah usaha baik, dicakar dan digigit melulu. Yang amblas melarat sudah dibaiki dengan pertolongan dan kebaikan, malah menggigit dan mencakar. Lah kok begitu? Karena kesadaran itu pun membentuk sebuah circle, seperti halnya pergaulan. Orang yang berhati baik selalu berpikir dan berbuat baik, selalu berpikir dan berbuat apik. Selanjutnya akan menarik bisikan-bisikan perbuatan baik lainnya. Terus dia akhirnya makin baik hingga membentuk sebuah circle kesadaran berbuat baik di dalam dirinya. Sementara kebaikan itu pasti hasilkan keberuntungan karena apapun bisanya eksis kalau peroleh kebaikan. Tumbuhan tak akan tumbuh subur kalau tidak peroleh kebaikan sinar matahari, kebaikan hara dan air. Rezeki pun begitu, dipupuk dengan kebaikan ya akan makin subur. Nah, orang yang berhati jahat itu pun kesadarannya membentuk circle. Orang yang berhati jahat akan menarik bisikan-bisikan perbuatan kejahatan lainnya. Inspirasinya selalu muncul bagaimana berbuat jahat. Lalu kemudian bisikan kejahatan tersebut membentuk circle di dalam kesadarannya. Sehingga kesadarannya selalu membentuk circle kejahatan, kejahatan, dan kejahatan. Bukankah Anda pernah menemukan orang yang sudah melarat,
sombong lagi, dengan tetangga memusuhi, dengan orang lain merendahkan, dengan kerabat memeras, dengan yang tua durhaka, dengan yang lebih kecil arogan, cari rezeki pun nerjang yang haram, dengan yang menolong dia menggigit, kalau salah kemudian playing victim, punya kerja kecil, wow narkisnya, kalau hutang dia melupakan. Nah, orang-orang begitu hidupnya jahat melulu, hatinya jahat melulu. Biasanya orang yang seperti itu ya hidupnya amblas-amblas melaratnya, keluarganya sakit-sakitan dan moralitas keluarganya juga jadi bejat. Nah, kalau Anda menemukan orang yang begitu, mau seburuk apapun keadaannya, sebaiknya Anda menolongnya hanya dengan uang saja. Dan jangan pernah melibatkan diri di dalam urusan hidupnya sedikit pun, karena ujung-ujungnya dia akan menggigit dan kemudian mencakar si penolongnya. Menolongnya cukup pakai uang saja, karena menolong dengan uang itu ayam juga bisa terima pertolongan uang, yakni dedak. Tapi kalau menolongnya dengan melibatkan diri dalam urusan hidupnya, bisa berabe, bisa-bisa malah kemudian Anda yang menolong dicekar. Kok ada ya orang yang sejahat dan seburuk itu? Ya ada, karena kesadaran itu membentuk sebuah circle di dalam diri. Yang terilhami kebaikan makin terjebak dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Yang terilhami keburukan makin terjebak dalam keburukan-keburukan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sampai sudah ditolong dengan kebaikan malahan berpikir untuk menjahati. Lah kok yang buruk tidak ada kapoknya ya? Ya tidak, karena apa? Itu dikarenakan kesadarannya telah membentuk sebuah circle. Mau berputar kemanapun, dia terjebak di sana lagi, karena itu adalah circle-nya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Jadi nafsu kejahatan itu kemudian apa? Terus membujuk untuk berbuat jahat, berbuat jahat, berbuat jahat. Selanjutnya menjadi circle kesadarannya. Kadang orang begitu baru sedikit saja longgar dari tumbukan apes, nafsu buruknya muncul lagi. Dia pun jahat lagi, lantas amblas lagi, terus begitu sampai hidupnya habis hanya untuk didedikasikan untuk melarat dan apes, saking terus-terusan kualat. Itu terjadi karena circle kesadaran jahatnya yang terbentuk di dalam kesadaran dirinya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan ikutin terus channel Gus Banan, terus Facebook, terus yang lainnya YouTube, TikTok, dan semuanya. Ikutin ya, jangan lupa di follow. Dadah, terima kasih.